every sunrise, I see the goodness of God. With gratitude in my heart, I walk the path guided by His love. The Lord will fight on my behalf, even in pain, He sustained me. Nothing is impossible with God by my side. Nothing is impossible. I find refuge in His arms. Yang diberkati Tuhan, shalom. Kali lagi shalom. Anak-anak Par Kupang Timur, shalom. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama bilang, anak Kristus pasti berdampak. 1, 2, 3. Anak Kristus pasti berdampak. Amin. Amin. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam sukacita Jambore Par Klasis Kupang Timur yang kelima. Tentu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, Jambore Par yang hari ini kita rayakan bersama, tentu sehabis ini harus ada dampak dan pengaruh dalam hidup. Apa yang langsung muncul di kepala kita ketika kita dengar dampak dan pengaruh atau berpengaruh? Tentu dalam kehidupan kita bilang ini pengaruh, dampak bagi orang-orang yang besar, bagi orang-orang yang bisa, bagi orang-orang yang mungkin hari ini punya follower besar, pejabat dengan kekuasaan tinggi, atau orang-orang yang bisa dalam berbagai hal. Seringkali sebagai anak-anak atau remaja kita merasa bahwa beta masih kecil dan belum punya uang, beta belum bisa buat apa-apa, beta juga belum punya jabatan, beta pun suara pasti tidak didengar oleh orang dewasa. Mana bisa membawa perubahan? Melalui Jambore Par kelima ini Tuhan mau membongkar cara pikir yang keliru itu, bahwa tema kita dengan tegas mengatakan anak Kristus pasti berdampak. Amin. Amin. Panas kok. Saya juga panas. Karena itu anak Kristus pasti berdampak dan diperkuat oleh subtema bilang aku kecil namun cahayaku berdampak dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat ayat pembacaan kita dalam Matius 5 ayat 16 yang baru saja kita baca. Karena itu untuk memahami ini kita harus tahu konteksnya. Dalam ayat 16 ini adalah kesimpulan di khotbah Yesus di bukit tentang garam dan terang dunia. Anak-anak mahasiswa saya dong ajar saya bilang, Pak Pendeta, garam itu tabur. Kemarin mereka datang dari Intim, mereka bilang tabur. Terang itu begini, tapi dunia itu udah bilang begini. Bisa, anak-anak Par bisa ikut saya. Garam, pakai gerakan. 1, 2, 3, garam, terang, dunia. Garam, terang, dunia. Garam, tidak fokus. Sekali lagi, garam, terang, dunia. Garam, di depan dong salah semua. Memang ini kecil, mereka bilang kepada saya, 2 mahasiswa saya, tapi dampaknya besar. Kenapa? Karena hari ini kita kadang tidak fokus jadi anak-anak. Apalagi dunia hari ini menawarkan lebih. Kita belum mau berubah, dunia paksa kita untuk berubah. Siapa yang hari ini tidak tahu kenal HP? Anak-anak zaman yang hari ini ikut Jambore, semua tahu HP. Betul? Malah dong ada akun dong, ada grup tersendiri. Kita guru Parson ada grup dong, grup ada. Ayo sudah Jambore, potong latihan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Bisa? 1, 2, 3. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. 2, 3. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Stop. Yang sudah menyanyi aman dong. Tadi yang menyanyi itu yang main gitar saya latih dia dulu. Dia. Boleh tanya. Kakak coba berdiri.
Mana? Waktu senang deh. Ya. Waktu hanya datang menyanyi saja. Pas firman waktu jalan. Oh ada, iya. Betul toh Bapak? Itu, Bapak bilang betul. Karena itu kalau kasih latihan menyanyi, saya pernah bilang di kaum Bapak, kita kasih latihan menyanyi itu, yang tahu menyanyi baru ikut lomba aman. Betul? Tapi yang tidak tahu menyanyi tapi dia ikut lomba itu berat. Satu kali saya kasih latihan di satu kampung yang cukup jauh, kita kasih latihan, kita pingin dong, aduh Tuhan saya yang tahu. Saya sudah jalan jauh-jauh, dia pun tempat nama Fatusuki. Itu tempat itu, aduh, biar sudah. Kami pergi, saya jalan kaki 3 kilo. Waktu itu bisa sampai di sana. Sampai di sana saya sampai, kita latihan tuh. Ya, mari kita latihan. Saya bilang, tunggu latihan. Pas bunyi begini, saya bilang, apa? Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, bekerja melayani Yesus. Itu kita rubah, itu tuh berat. Itu yang sudah tahu menyanyi tapi mau ikut. Tapi dong saya yang mau. Itu saya bilang bekerja melayani Yesus, bekerja. Saya bilang biar sudah. Nanti baru saya yang kasih kalian juara. Kalian tahu sejuara lah. Tahu saya ikut lomba lah biar aku partisipasi. Supaya jangan juga sebentar atau baca Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang lelah. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, maksud tadi bahwa kita harus berdampak meskipun hari ini dunia mengganggu kita. Amin. Kalau hari ini pengajar tidak ajar, orang tua tidak ajar, kita gereja tidak ajar, media sosial ajar mereka hari ini. Mereka lebih dengar media sosial daripada dengar kita orang tua, apalagi guru-guru. Karena itu pembacaan kita membawa kita ada 3 poin. Sumber terang itu bukan kita, tapi Kristus. Pembacaan bilang hari ini bagi kita hendaknya terangmu bercahaya. Pertanyaannya, dari mana terang itu? Manusia itu dasarnya bisa seperti bulan, tidak punya cahaya sendiri. Belum bisa bersinar di malam hari karena ia memantulkan cahaya matahari. Karena itu sebagai anak Kristus kita bisa bercahaya karena ada Yesus. Amin. Sekali lagi kita bisa bercahaya karena ada Yesus yang terang dunia itu. Di dalam hati kita, status kita sebagai anak Kristus itulah yang otomatis membuat kita menjadi terang. Tema kita benar-benar melekat pada Yesus. Dia bilang anak Kristus pasti berdampak. Kalau kita benar-benar melekat pada Yesus, tidak mungkin kita tidak berdampak. Kalau anak-anak yang sudah biasa, orang tua bila sekolah minggu, habis itu juga pada pemuda, besar, dewasa, dia jadi baik. Tapi kalau dia mulai terpengaruh, dia mungkin ada dalam banyak pergumulan. Yang kedua, terang tidak ditentukan oleh ukurannya, tapi fungsinya. Coba bayangkan ketika kita ada di gelap dan tidak ada terang, lampu mati. Saya pernah ada satu jemaat yang tidak ada lampu. Kami 2 tahun lebih, saya di itu jemaat tidak ada lampu. Habis seroja baru kami dapat lampu. Itu kita pun senang, suka kita luar biasa. Tapi itu dia pun sangat baik karena sudah terang. Hampir semua rumah lampu ada. Kita di lain rumah 1 meteran sudah ada. Tapi dong bisa 2 meteran 1 rumah. Karena senangnya dapat terang. 1 rumah 2 meteran. Pas dong terima dana seroja, saya bilang mari kau kasih kredit. Kami pun kita 24 rumah 240 juta. Di Kupang sudah pakai oto bagandeng, karpet. Datang itu semua speaker di itu semua rumah, politron. Pas kita mau Natal itu satu di tempat mati satu, namun silih berganti satu. Bila kita mau dengar mana tinggal mana. Karena terang pun kerja. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, coba kita bayangkan itu. Apa yang terjadi ketika kegelapan di kamar itu langsung terusir ketika ada cahaya yang datang. Itulah esensi subtema kita. Aku kecil namun bercahaya dan berdampak. Terang tidak perlu menjadi sebesar matahari dulu baru bisa berguna. Sebuah lilin kecil di dalam kegelapan yang pekat jauh lebih dicari dan berguna daripada lampu sorot yang buat adat dan raksasa di siang bolong. Jadi jangan pernah minder karena kamu merasa kecil. Di mata Tuhan sekecil apapun cahayamu, kalau diletakkan di tempat yang tepat, ia akan menghalau kegelapan di sekitar. Amin. Kecil-kecil juga bahaya orang biasa bilang. Karena zaman kami dong sekolah minggu itu kita di sekolah minggu kita begini. Terakhir baru mari pulang, mari itu baru kita begini. Anak-anak sekarang coba kita mengajar guru baik, enak aman kok.
Mengajar aman, kok pengajar dong? Aman. Kita bilang mari kita berdoa, pas berdoa habis berdoa. Ini. Pak, itu tidak berdoa. Saya yang mengajar 2 jari saya. Kan begitu. Kita duduk sama-sama dengan pendeta, duduk dengan orang tua datang, terpujuk anak-anak baru orang tua bilang, ini Pak jangan dong begitu. Begitu apa? Coba zaman kita dulu masih kecil. Kita melalui saja dari gorden pintu, pulang mati. Itu tinggal nama itu kita bisa. Itu yang orang tua kita pas ada tamu baru kita bilang, Ma, oh mantul. Itu tanda bahwa siap, lu siap. Dong pulang tamu, pulang baru dulu lihat. Nah anak sekarang dong, pas dong lihat yang ada tamu, dong maaf kita cuma sonde kasih jo. Habis dong datang, Mama, apa sudah ada? Pulsa habis. Itu sama ke ongko bilang hotspot. Kita modal di hotspot. Jadi jangan pernah minder anak-anak. Jika kita ada dalam banyak keterbatasan, tapi di mata Tuhan sekecil apapun cahayamu, kalau diletakkan di tempat yang tepat, ia akan menghalau kegelapan di sekitar. Yang ketiga, perbuatan baik adalah pancaran cahaya. Bagaimana cara anak remaja bercahaya di depan orang? Yesus memberikan jawabannya secara konkret. Dia bilang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yesus bilang begitu. Dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani, kata yang digunakan baik di sini adalah kalos. Artinya bahwa bukan cuma baik secara moral, tetapi dia indah, dia menarik, dia mendatangkan sukacita bagi orang lain. Ketika dia hadir dimanapun, dia jadi sukacita bagi orang lain. Amin. Saya sudah bilang di semua tempat, mungkin di Kupang Timur, saya bilang, saya di jemaat saya diterima sukacita 100% di semua jemaat. Karena ketika saya sampai di semua jemaat, saya bilang, Shalom! Shalom dulu. Shalom! Ada saya pun Uel Shalom! Saya pun kecil. Pas saya sampai Shalom baru bilang, dobel. Kursi harus dobel. Kalau tidak dobel, saya tadi dong kasih ini, masa lihat tidak dobel. Saya juga hati-hati dengan ini panggung ini. Dobel. Kalau yang kayak Bapak Agus, Bapak Klasis, Bapak Sane, penduduk itu dobel. Sampai dobel juga. Kan itu tentu harus berdampak. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau bilang itu bagi kita indah, menarik, mendatangkan sukacita bagi orang lain. Jadi hidup berdampak itu bukan berarti kita harus khotbah di mimbar dan lain sebagainya. Tapi bercahaya itu dinilai dari perbuatan sehari-hari yang nyata, mau orang lihat, mau orang tidak lihat, tetap bercahaya. Amin. Kan kita kadang orang lihat, betul? Baru kita mulai. Tapi orang pas kok mal. Begitu. Tapi kalau orang lihat, kan kita subur bagi orang lain, tapi kering bagi diri sendiri. Di luar kita yang terhormat, Bapak Pendeta Leonardo di rumah what? Nanti bilang apa? Kenapa? Diam situ kok Peter. Agak dong kaget. Itu kalau saya pandang bilang pulang. Karena itu dia bilang harus berdampak. Jadi hidup berdampak bukan berarti ketika kita percaya di luar, tapi juga ketika orang tidak lihat, sehari-hari kita yang nyata, yang kalos, yang indah dilihat orang. Apa yang mau kita belajar dari firman Tuhan ini? Bagaimana si kecil bisa berdampak? Adik-adik beserta Jambore Par kelima, khotbah ini tidak ada gunanya kalau hanya berhenti di telinga. Bagaimana cara konkret yang bisa dibuat dan memancarkan cahaya yang berdampak? Yang pertama, bercahaya dalam perkataan. Stop bullying, toxic war, orang Allah bilang. Tahu dia pada apa? Kan itu dunia remaja saat ini penuh dengan kata-kata yang gelap. Anak-anak kecil hari ini dong duduk dong juga ngomong yang gelap. Bahkan dong bisa saling baku adu satu dengan yang lain. Dong bisa satu dengan yang saling baku lihat. Makian, ejekan, gosip, bahkan bullying dalam perundungan. Baik langsung maupun di media sosial, dong lebih lincah hari ini main media sosial daripada kita. Kan itu anak Kristus yang berdampak akan membawa terang lewat mulutnya. Amin. Supaya ketika habis ini ikut Jambore 4 hari pulang sampai rumah baik. Amin.
Jangan kau baru pulang jambore baru takut cuma bilang cuci piring. Cuci piring. Itu dia soalnya berdampak. Itu mama, kalau baru pulang jambore, ya kan di jambore. Di rumah kan lain. Itu mama bilang mau kasih keluar dari kakak. Karena itu ketika yang lain sibuk gosip, yang lain sibuk ada dalam ejekan, yang lain sibuk untuk ada dalam bully, kamu memilih untuk diam dan membelah temanmu. Ketika teman-temanmu sibuk dalam maki dan lain sebagainya, mari tetap memilih untuk berdampak. Yang kedua, percaya dalam karakter, integritas. Integritas itu kan omong apa buat itu. Karena itu kecil tapi berdampak itu bisa begini. Mungkin saat ujian tidak nyontek. Ada yang nyontek? Ada? Sonde? Atau lihat kawan, itu dia bernama lain. Lihat kawan pun jawaban. Karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan, kamu memilih untuk tetap jujur, tetap baik. Kamu tahu Tuhan melihatmu. Itu namanya bercahaya. Kamu mungkin dianggap aneh oleh temanmu, tapi hatimu memancarkan kebenaran Kristus. Yang ketiga, bercahaya dalam kepedulian. Mulai dari hal-hal yang kecil. Jambore hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita duduk bersama menjadi anak-anak yang pasti berdampak. Kalau sebentar kawan-kawan duduk dan lihat ada sampah, pilih simpan, taruh di tempatnya. Bukan pilih sampah, ya kasih situ nanti ada pembersih di sini. Ambil, taruh di tempat yang disediakan. Bisa. Supaya sebentar pas habis kegiatan soalnya ada sampah. Datang kuliah begini, stand mana nih? PTLU. Sampah pun sedikit lah ya. Karena itu harus berdampak. Bagikan senyummu itu adalah perbuatan kalos yang nyata. Pungut dan buang ke tempatnya. Melihat ada teman jambore yang menyendiri dan tidak punya kelompok, datangi, kenal, berkawan. Kan ada di sini bukan kita mau kasih tunjuk siapa yang paling jago, besok lusa menang atau tidak, itu soal belakang. Tapi hari ini kebersamaan, cahaya bersama di Klasis Kupang Timur ini yang harus dinampakkan. Supaya kita tidak bilang siapa yang lebih baik dari siapa, tapi sama-sama bilang anak Kristus pasti berdampak di Klasis Kupang Timur. Amin. Kita tepuk tangan buat anak-anak kita yang luar biasa. Tujuan akhir bukan untuk pamer, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Bagian akhir dari Matius ini, dia mau bilang bagi kita, menjadi rambu-rambu yang sangat penting dari Yesus. Dia bilang, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini membedakan anak Kristus dengan anak-anak dunia. Anak dunia pamer perbuatan baik supaya viral, supaya dipuji, supaya dapat like banyak di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mereka memuliakan diri sendiri. Kan kecil-kecil dan begini ada yang ketika kita bilang, mari kok kita menyanyi, mari kawan-kawan nyanyi gembira mendengarkan bunyi lagunya, mari kawan-kawan. Tapi lu kenal Veronica kok, itu cepat. Veronica yang Armstrong penganak nona Niko Armstrong, itu dong cepat. Tapi kalau bilang mari kok menyanyi, yang itu dong cepat, apa dong begini? Velo apa? Oh, kakak dong juta. Kakak juga bukan hanya tahu main musik, tapi kakak dong juta. Dong pun foto dong itu dong naik gitu. Tadi saya sudah lihat semua story anak-anak dong. Itu bukan hari ini mau kasih tunjuk itu, tapi mau kasih tunjuk supaya ketika pulang berdampak bagi keluarga, bagi diri sendiri, bagi gereja dan bagi semua yang perlu ditemui oleh kawan-kawan semua. Bukan yang datang ke foto habis jambore par Klasis Kupang Timur. Habis pulang baru melawan. Habis pulang baru apa dong tahu? Saya mau bilang namoe. Ya, Bapak dong bilang namkah. Karena itu anak Kristus melakukan perbuatan baik bukan supaya kelihatan hebat atau keren. Kita melakukannya supaya ketika orang lain melihat hidup kita, mereka akan berkata, luar biasa anak itu. Meskipun masih remaja, tapi sopan sekali, jujur, dan suka menolong. Pasti Tuhan dia sembah itu luar biasa. Kan begitu tuh. Supaya ini anak-anak mana? Lahoroi nunggus, pantas. Ini anak-anak mana nih? Kasih karunia Osap, oh pantas. Ini anak-anak mana nih Betel Uel, oh pantas. Ini anak-anak mana nih? Immanuel Osap, oh mantap. Yang ini anak-anak mana? Memang kan kita juga tidak mau begitu kan?
Karena itu pasti Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Tujuan akhir dari dampak yang kita bawa adalah agar nama Tuhan Yesus ditinggikan, bukan nama kita. Amin. Bukan habis ini nama-nama kita yang ditinggikan, tapi nama Tuhan yang ditinggikan. Adik-adik yang terkasih, bahkan kita semua, Jambore Par kelima ini adalah momentum. Di tempat ini kita belajar, di tempat ini kita bermain, di tempat ini kita dibentuk bersama. Supaya satu ketika besok lusa sebesar, remaja sebelum beta dulu. Peserta Jambore Par 5 Pasis Kupang Timur. Ini dampak dari beta. Saya mengajar anak-anak kasasi, saya mengasih pranikah, saya bilang begini, kami tidak butuh hari ini kalian kasih kami apa. Tapi suatu ketika kami dengar, Bapak Pendeta, saya sudah jadi tentara. Bapak Pendeta, saya sudah jadi ini. Bapak Pendeta, kami punya keluarga luar biasa. Bapak Pendeta, itu hari kami di Jambore begini, tapi hari ini kami luar biasa dalam hidup. Amin. Itu yang hari ini kita mau. Ingatlah senantiasa, kamu tidak perlu menunggu menjadi orang dewasa untuk bisa dipakai Tuhan. Kamu tidak perlu menjadi orang yang lebih atau terkenal untuk bisa menolong sesama. Kamu mungkin kecil secara usia, secara fisik, atau secara status sosial. Tetapi di dalam dirimu ada Yesus Kristus. Amin. Di dalam dirimu ada sang terang sejati itu. Mari kita berkomitmen hari ini pulang dari Jambore ini nanti. Jadilah lilin-lilin kecil Kristus yang menyala di tengah keluarga. Menyala di sekolah, menyala di gereja, menyala di tempat bermain. Dan ketika dunia menawarkan kegelapan, jadilah jawaban dengan membawa terang. Karena anak Kristus pasti berdampak. Karena itu kita ada bersama dan mau untuk ada dalam pembukaan Jambore ini. Mari menjadi anak Kristus yang berdampak. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Saya ajak anak-anak par berdiri. Anak-anak par. Kita menyanyi itu lagu sama-sama. Bisa semua toh? Semua ikut lomba sebentar besok. Gembira, gembira sambil tepuk tangan. Nyanyi. Yesus, aku nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Silakan dulu kita tepuk tangan buat anak-anak kita yang luar biasa.